puji Tuhan adik-adik sekolah minggu GPDI Efrata yang di rumah. Nah adik-adik kalau kita mau mulai ibadah, adik-adik harus dengan posisi yang baik, yang siap untuk memuji Tuhan. Karena kenapa? Tuhan ada dimanapun adik-adik berada di rumah. Meskipun adik-adik di rumah tidak berkumpul bersama-sama di gereja, tetapi adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus ada. Nah pada saat ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Nah adik-adik ada semangat tidak, ada sukacita tidak ketika mau memuji Tuhan? Nah kalau Kak Kibet tanya, ada sukacita, ada haleluya. Nah adik-adik jawabnya haleluya, haleluya, luar biasa, oke? Nah adik-adik ada sukacita, ada haleluya, 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 luar biasa. Puji nama Tuhan, adik-adik sangat bersemangat. Nah sebelum kita mau memuji Tuhan, mari adik-adik kita satu di dalam doa, lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi hari ini kalau kami boleh ada dengan tubuh yang kuat, dengan tubuh yang sehat, semua karena pemeliharaan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik, semua dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Kita angkat satu pujian, mata Tuhan melihat. Haleluya.
Puji nama Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian berkata, Bapa terima kasih. Pemeliharaan Tuhan, atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami masih boleh melihat kedua orang tua kami masih boleh sekolah, kami masih boleh belajar, bahkan saat ini kami masih boleh memuji Tuhan, mengikuti sekolah minggu yang ada Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami semua. Kami mau mendengar firman Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kami sebagai anak-anak sekolah minggu mau melakukan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan memampukan kami. Tuhan mau memberi kami kekuatan untuk dapat kami ya Tuhan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu dengan saya yaitu Kak Galuh. Di pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan.
Mari siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal. Di dalam Amsal. Amsal pasal yang ke-15. Amsal pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-3. Amsal 15 ayatnya yang ke-3. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua di pagi hari ini. Amsal 15 ayatnya yang ke-3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kakak ulangi ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin, puji Tuhan. Adik-adik di rumah pasti semua tahu bahwa mata ini adalah suatu panca indera yang sangat penting. Mata ini merupakan salah satu panca indera yang sangat penting. Kalau adik-adik tidak mempunyai mata yang baik untuk melihat, pasti adik-adik nggak bisa melihat dengan jelas. Buktinya ada yang memakai alat bantu seperti kacamata. Untuk apa? Untuk memperjelas. Untuk memperjelas melihat pandangan yang ada di depan kita. Mata ini juga suatu panca indera yang sangat penting. Coba kalau adik-adik tutup mata. Adik-adik pasti tidak akan bisa jalan. Adik-adik tidak bisa melihat di sekitar adik-adik. Bahkan adik-adik mungkin tidak mengerti apa yang terjadi di depan adik-adik. Mungkin depan adik-adik ada batu yang besar, ada yang tembok, mungkin adik-adik jalannya kan menabrak-nabrak. Tapi lihat di sini. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ada suatu perbedaan antara matanya Tuhan dengan mata kita. Apa perbedaannya? Ketika mata manusia, mata kita, mata kakak, mata adik-adik semua, itu pasti berbeda dengan mata Tuhan. Kenapa? Mata kita pasti ada kelemahannya. Misal di malam hari ketika tidak ada penerangan, misal tidak ada lampu. Coba, bisa tidak adik-adik berjalan dalam kegelapan? Coba dibayangkan, pas malam-malam, pas mati lampu, adik-adik bisa nggak berjalan? Pasti akan menabrak sana, menabrak sini. Pasti adik-adik akan meraba-raba jalannya. Karena apa? Matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Karena apa? Tidak ada penerangan. Nih, kakak punya kertas juga nih. Yang satu warna pink atau merah muda, yang satu warna ungu. Ukurannya sama, dua-duanya ukurannya sama. Tetapi apakah bisa adik-adik ketika adik-adik tutup mata, mana warna yang merah muda, mana warna yang ungu? Coba, kakak saya tidak tahu. Kalau kakak tutup mata, ini warna apa, kakak tidak tahu. Ini warna apa juga tidak tahu. Jadi mata kita itu terbatas. Tetapi di sini kita lihat bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Ada di segala tempat. Dia tidak mengenal bahwa itu dalam kondisi yang gelap. Oh, Tuhan tidak bisa melihat kalau kondisinya gelap. Oh, Tuhan tidak bisa melihat kalau tidak ada cahaya. Tidak. Lihat ini. Mata Tuhan ada di segala tempat. Untuk apa? Mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi hati-hati. Dosa apapun yang adik-adik lakukan, Tuhan pasti melihat. Tuhan pasti melihat. Entah itu dosa mencuri atau dosa berbohong. Mungkinlah orang tua kita, papa, mama kita tidak melihat, kakak kita tidak melihat. Mungkin kita berbohong kepada mereka, kita menipu kepada mereka. Mungkin mereka tidak tahu, mereka tidak melihat perbuatan kita. Tetapi ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi kita. Jadi hati-hati. Jangan berbuat dosa. Jangan bilang, oh Tuhan tidak tahu. Oh Tuhan tidak tahu. Oh Tuhan tidak melihat, tidak mengerti. Tuhan mengerti, bahkan Tuhan melihat. Makanya dikatakan, dia mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik.
Juga sebaliknya, ketika orang yang berbuat baik, Tuhan juga melihat. Mungkin ada adik lagi memberi, menolong teman yang sedang mungkin jatuh, dan sebagainya. Tuhan melihat. Dan Tuhan senang melihat hal-hal yang seperti itu. Maka di pagi hari ini, kakak beri judul firman-Nya adalah mata Tuhan melihat. Tuhan melihat. Jadi ini yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Bahwa Tuhan itu melihat. Mata Tuhan ada di segala tempat. Ada di segala tempat. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi apapun yang kita kerjakan, baiklah itu bisa menyenangkan Tuhan. Bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Tuhan, biarlah Tuhan kita senangkan lewat perbuatan kita. Lewat apa yang kita lakukan. Baik kepada orang tua kita, baik kepada teman-teman kita, baik kepada siapapun, sahabat kita. Mari lakukan yang terbaik. Mari kita sama-sama berlomba-lomba berbuat baik. Kenapa? Tuhan melihat semua perbuatan kita. Kalau kita berbuat dosa, pasti apa? Tuhan akan marah kepada kita. Tuhan akan marah kepada kita. Kenapa? Tuhan melihat semuanya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, Tuhan melihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ingat ini. Hafalkan ya, Amsal 15 ayat 3 ini. Mata Tuhan ada di segala tempat. Ia mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Hafalkan ya ayat ini. Biarlah ayat ini menjadi pedoman kita. Menjadi ayat yang kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Mungkin ini yang kakak dapat sampaikan di pagi hari ini. Biarlah hidup kita semakin hari boleh semakin menyenangkan Tuhan. Biarlah kita terus boleh berbuat baik kepada orang tua kita, kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada siapapun, kepada semua orang yang kita jumpai. Biarlah kita terus berbuat baik. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita tutup Alkitab kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Buat kasih karunia Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah merenungkan kebenaran-Mu, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat apapun yang kami perbuat dalam hidup kami. Dan biarlah perbuatan kami boleh terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah kami boleh terus menyenangkan-Mu Tuhan melalui apa yang kami bisa kerjakan untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami, berkati adik-adik yang saat ini berada di rumah, bahkan sekolah mereka, Tuhan yang memberkati Bapak. Bahkan orang tua mereka dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati, usaha pekerjaan mereka Tuhan yang tolong, bahkan kesehatan, kekuatan terus menjadi bagian daripada mereka. Terima kasih buat semuanya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Renal dan bersama Kak Ilona. Kali ini kakak akan mengajarkan dasar-dasar cara bermain gitar. Baik adik-adik, sebelum kita lanjut ke dasar-dasar cara bermain gitar, kakak ingin menanyakan pada adik-adik, apakah ada adik ingin belajar bermain gitar? Apa seperti Kak Ilona ingin belajar bermain gitar? Aku juga mau belajar. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ke dasar-dasar kunci bermain gitar, kita akan pengenalan dulu nama-nama senar gitar yang terdapat 6 senar. Yang paling bawah itu adalah senar 1, itu untuk di nada E, suaranya seperti ini. Dan di senar 2 ada untuk di nada D, suaranya seperti ini. Dan di senar 3 itu ada di nada G, suaranya seperti ini. Dan senar 4 itu di nada D, suaranya seperti ini. Dan di senar 5 ada nada A, suaranya seperti ini. Dan di senar 6 ada nada E, suaranya seperti ini. Oke, itu pengenalan ke 6 senar pada gitar. Oke adik-adik,
kita akan langsung ke dasar-dasar kunci bermain gitar. Pertama-tama kita akan belajar dasar-dasar kunci, yaitu adalah di nada kunci C. Lalu untuk di nada kunci C, kalau Kak Ilona boleh perhatikan ya, perhatikan jarinya di mana. Kalau untuk kunci C, jari telunjuk itu ada di senar 2 yang di bagian kotak yang pertama adik-adik ya. Dipencet senar 2-nya seperti ini. Terus jari tengahnya ada di senar 4 di kotak yang kedua, dan ya adik-adik kotak kedua, dan jari manisnya ada di kotak ketiga di senar 5. Jadi modelnya seperti ini kalau untuk kunci C. Coba Kak Ilona, nah coba senar 2 jari telunjuk ya. Oke, nah, seperti Kak Ilona udah benar berbentuk kunci C seperti ini. Coba digenjrengin Kak, seperti ini. Oke adik-adik ya. Oke adik-adik, kita sudah belajar untuk kunci C. Selanjutnya kita akan belajar untuk kunci D. Oke Kak Ona, tolong diperhatikan ya Kak, dan adik-adik di rumah bisa diperhatikan. Untuk kunci D, seperti biasa jari telunjuk di senar ketiga di bagian kotak yang kedua ini, dan jari tengah di senar pertama di kotak kedua juga, dan jari manisnya di kotak ketiga di senar kedua. Seperti ini adik-adik di rumah. Coba Kak Ona. Oh ya benar. Coba dimainkan Kak, seperti ini suaranya akan menghasilkan suara seperti ini. Coba Kak. Sekali lagi coba. Oke adik-adik, inilah namanya kunci D untuk di gitar. Oke adik-adik, sekian dulu hari ini kita belajar tentang gitar dasar-dasarnya, dimana kita hari ini telah belajar yaitu untuk di kunci C dan kunci D. Ya diingat ya adik-adik, kita hari ini belajarnya di kunci C dan kunci D. Untuk minggu berikutnya kita akan belajar untuk di kunci selanjutnya. Oke, selamat belajar dan berlatih di rumah ya adik-adik. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan.